Baik, kita masih lanjut dalam spesial program Sapa Pagi dengan perbincangan kita yang sangat menarik, yaitu kiat-kiat berbisnis ala The Jamu bersama owner The Jamu dari Madiun Kota, yaitu Oktavia Purnawati Wijaya Ningrum. Seperti itu tadi Mbak Vivi, panggilan akrab beliau, sempat berbagi informasi atau sempat sharing juga bahwa akhirnya dari yang namanya bazar ini dengan respon yang sangat luar biasa, bazar di hari pertama itu memberikan suntikan semangat yang sangat luar biasa ya, dan sampai sekarang akhirnya fokus di usaha ini dan resign dari tempat kerja lama yang saya yakin sekali tadi ketika break kita sempat sharing juga terkait dulu bekerja di mana, kemudian juga yang sangat luar biasa. Saya yakin sekali bahwa bukan hal yang mudah ketika memang harus meninggalkan lingkup itu. Tetapi memang harus memilih Mbak Vivi ya, dan sekarang hasilnya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Vivi, dari omset yang awalnya hanya Rp500.000, itu pun nggak tahu keuntungan berapa. Berjalannya waktu, dengan semakin varian yang memang sudah semakin bertambah, kemudian juga area distribusi yang juga sampai ke area Pulau Jawa dan Bali, ya kan? Omset sekarang berapa Mbak Vivi? 60-an. 60.000, 60 juta. 60 juta dari jamu yang 7 varian itu dengan area Pulau Jawa dan Bali. Ya, dengan ada berapa tenaga yang membantu? Saat ini masih 3 ya. Iya. Saat ini masih 3. Sebenarnya idealnya ada 5. Cuman saat ini masih nemunya baru 3. 3 gitu. ya. 3 itu sudah plus Mbak Vivi atau 3 Enggak, yang 3 memang pure karyawan? Pure karyawan ya. Baik, tetapi memang semuanya tetap terkontrol di bawah Mbak Vivi langsung ya? Saya sama suami yang kontrol terus. Oh, sekarang sudah sparring partner dengan suami artinya? Karena ini benar-benar menjadi bisnis yang benar-benar diseriusi ya? Iya, suami pun sudah resign. Oh begitu, jadi Untuk memang fokus di total ke sini. usaha ini ya? Iya. Luar biasa loh. Produksi berapa hari sekali Mbak Vivi? Dan sekali Setiap produksi hari. Gimana tuh? Berapa kilo, berapa liter? Kalau produksi kita setiap hari ya harus hari ada, ya? karena kita supply di beberapa tempat juga. Oke. Kalau satu kali setiap hari itu sekitar 100 liter lah. Nanti kalau pas 100 liter. Ya, itu kalau standar ya. Kalau misalkan menjelang kayak besok ini kan menjelang Lebaran nih, nggak usah menjelang Lebaran ya, kurang seminggu 2 minggu menjelang Lebaran itu sudah bisa bahkan 200 liter sehari bisa. 2 kali lipat. Iya, karena persiapan kan kalau Lebaran kita bikin hampers tuh. Jadi ada di dalam bisnis jamu ini kita bisa bikin bisnis hampers. Jadi yang orang nggak kepikiran. Saya bikin bisnis hampers yang isinya jamu-jamu aja. Dan itu cukup menarik. Dan ternyata pasarnya itu ada. Mungkin mereka sudah semua ngasih roti kering. Nah ini ngasih jamu, ini hampers isinya jamu kan unik tuh. Nah di hampers itu sendiri menjelang Lebaran itu saya luar biasa, sehari bisa packing tuh 50 hampers sehari. Dan itu semua 50 hampers. Sendiri? Ada karyawan kan juga bisa bantuin kan. Jadi saya sama satu orang sudah yang jelas mengasisteni saya, yang sudah ngerti ini harus bagaimana. Nah, nanti yang bagian dapur sudah sendiri dibantu suami saya, yang bagian dapur, saya yang bagian hampers ini sehari bisa 50 hampers itu. 50 Nah, itu bisa ya. Sehari bisa 200 liter kalau seperti itu. Belum lagi kalau puasa sebelum pandemi. Kalau pandemi kemarin gimana Mbak Vivi? Pandemi malah rame. Oh, pandemi malah rame karena tidak bisa silaturahmi, jadi diberupakan hampers. Iya. Sejak pandemi itu saya pikir juga bisnis jamu ini akan berkurang ya waktu itu, tapi ternyata pandemi itu sebelum Lebaran pun jamu ini malah naik omsetnya. Karena semua orang waktu itu kan ada statement dari Profesor Anwar Ridho bahwa jamu kita konsumsi rempah-rempah itu akan sangat bagus untuk menambah imun selama pandemi. Nah, disitulah rempah-rempah itu yang orang kan nggak ngerti rempah-rempahnya apa, bikinnya bagaimana lah. Saya
rezekinya saya waktu itu adalah akhirnya saya membuat sebuah minuman yang berbahan baku rempah-rempah yang disarankan oleh Profesor Anwar-Dom itu. Jadinya jamu Jatirona itu. Nah, jamu Jatirona ini yang kemudian banyak sekali dicari orang waktu pandemi Sampai yang sekarang. pertama. Sampai Kalau sekarang masih sekarang mungkin produksi ya sudah ini? masih produksi, cuma tidak sebanyak yang waktu pandemi yang pertama. Waktu pandemi yang pertama itu anulah panik buying ya. Orang panik buying. Saya sampai jam 10 pagi aja orang sudah ngantri di sini. Saya mesti sembunyiin itu. Karena saya sudah banyak yang pesan kan, dan saya setiap minggu harus kirim Jakarta 400 botol selama beberapa bulan untuk ke Jakarta itu. Nah itu. Baik. Iya. Mbak Vivi, untuk jamu-jamu yang siap minum ini, seperti yang kita lihat di tayangan televisi ini, bertahan berapa hari Mbak Vivi? Untuk suhu di dalam lemari pendingin sama suhu yang di luar? Kalau di lemari pendingin itu bisa 7 hari maksimal ya. 7 hari ya maksimal ya? 7 hari maksimal. Kalau di luar itu maksimal cuma 2 hari. Atau 3 hari tergantung suhunya, suhu udara waktu itu ya. Cuman kalau kita selalu menyarankan lebih baik dimasukkan di lemari pendingin supaya tetap terjaga kesegarannya. Baik, baik. Sementara untuk strategi marketnya, untuk proses pemasaran, gimana ini? Kalau pemasaran, kalau yang offline, saya kerjasama dengan beberapa outlet di situ, saya bisa jualan di situ lah istilahnya. Ada di outlet Budut Cokro, ada di supermarket, ada di beberapa tempat kayak gitu. Nah kemudian online-nya saya posting-posting aja di Instagram, Facebook, udah. Cuman seperti itu. Jadi kalau di strategi marketing yang terlalu tinggi pun saya juga enggak. Saya lebih ke situ aja, tapi yang penting rajin aja. Kalaupun saya nggak bisa posting feed, saya story. Nah di situ kan orang lihat terus, follow, lihat, ya udah. Cuman lihat, kemudian order, follow, lihat, order, dan sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Justru saya dapat dari luar kota. Ya, saya dapat order dari luar kota, ya dari Instagram itu. Itu. Kalau usaha di Dejamu ini open reseller tidak sih? Open reseller. Saya ada beberapa reseller. Iya. Jadi semisal kalau di Jakarta itu saya nggak ngerti ya dijual berapa. Yang jelas kalau reseller saya yang dari Jakarta itu beli, ya jelas ada minimal pembelian. Nanti dijual lagi di sana kan ada tambahan transport dan segala macam kan. Nah itu. Di Jakarta kayaknya tetap pakai label Dejamu ya, meskipun dijual reseller manapun ya. Ini wajib pakai label Dejamu. Iya. Iya, oke. Mbak Vivi, kalau kita mendengar bisnis ketika dari nol, kemudian sampai di titik yang berhasil seperti ini, katanya enak banget. Karena yang kelihatan enak-enaknya tuh. Yang kelihatan enak-enaknya. Iya kan? Tetapi memang kita tahu bahwa untuk berbisnis ini juga banyak sekali loh hal-hal yang disiapkan. Iya kan? Boleh juga sharing di sini Mbak Vivi berdasar pengalaman pribadi. Iya kan? Secara mental juga harus luar biasa loh orang usaha. Karena lagi-lagi tadi yang naik turun tadi. Kalau saya tuh kehilangan ada 3 tahun hari Minggu. Saya tuh kayak hutang sama anak saya. Jadi selama 3 tahun di hari Minggu, dimana hari Minggu kan keluarga itu kan waktunya jalan-jalan, refreshing, apa-apa segala macam. Saya dulu di hari Minggu mulai jam 4 pagi, saya sudah 4:30 lah, kita sudah bangun, sudah prepare persiapan. Jam 4:30 kita sudah berangkat ikut ke Car Free Day. Dan itu anak saya bawa. Bayangin anak bangun jam 3:30 pagi. Usia masih kelas berapa itu ya? Waktu itu kelas 1 apa ya? Seingat saya. SD.
Kelas 1 SD setengah 4 pagi sudah bangun persiapan ini itu. Di Car Free Day itu kita jualan mulai kan paling kan kalau Car Free Day jam 6 kan ya baru mulai itu. Yeah. Jam 6 sampai jam 8. Anak saya mesti melihat dia teman-temannya sama orang tuanya jalan-jalan di Car Free Day, belanja-belanja, kita jualan. Itu selama 3 tahun. Kita kerja selama 3 tahun. Itu dan pulangnya jam 8, jam setengah 9 tuh kita sudah capek kan, ngantuk tidur. Mau mulai habis bangun tidur, jam sore gitu, kita mulai kerja lagi, bikin jamu lagi. Kayak gitu. Jadi saya itu kehilangan 3 tahun, kan saya di Car Free Day-nya 3 tahun ya. Saya kehilangan 3 tahun di hari Minggu itu. Kena 3 tahun untuk nyenengin anak itu sudah 3 tahun ini. Harusnya saya bisa jalan-jalan, ya itu pengorbanan yang harus ini ya. Kayak gitu. Belum lagi kalau kita kan setiap minggu saya ikut bazar. Iya. Ikut bazar, entah di mana ada bazar saya ngikut setiap Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nah, pulang kerja, jadi yang saya hutang banget itu kehilangan waktu sama anak karena saya fokus untuk ini. Jadi pulang kerja, kita sudah jam setengah 4 itu sudah harus mulai prepare buat ke bazar. Nah, di bazar itu sampai jam 10 malam pulang. Hari Jumat, Sabtu, Minggu itu seperti itu terus. Belum lagi kalau sudah hari Minggu juga ikut bazar, paginya mesti Car Free Day. Dari Car Free Day, istirahat sebentar, sore kita berangkat ke bazar. Dan itu nggak ada istirahatnya. Itu perjuangan dan kehilangan momen anak itu gitu. Yang sekarang hasilnya sudah mulai terpampang nyata ya Mbak Vivi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya memang harus seperti itu. Iya. Baik, Mbak Vivi nanti juga berkenan untuk berbagi motivasi lah untuk seluruh pemirsa dari Madu TV Nusantara ya, karena saya yakin sekali bahwa banyak sekali di antara pemirsa yang juga sebetulnya mempunyai keinginan untuk berwirausaha atau berbisnis, tapi lagi-lagi memang banyak sekali persiapan, Mbak. Ya kan, selain biaya mental sih kalau menurut saya dan sebagainya, iya kan. Nanti ya Mbak Vi ya, berkenan ya. Siap. Oke, kita break dulu pemirsa Madu TV Nusantara dan jangan kemana-mana, tetap di spesial program Sapa Pagi.